Halo Sobat Manhwa, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita seru dari Manhwa Evolusi Sang Juara Part 6, yang mengisahkan tentang perjalanan Mr. Perfect, seorang petarung legendaris yang harus mengakhiri karirnya karena sebuah penyakit. Namun kisahnya belum berakhir. Setelah pensiun dia terlahir kembali sebagai Yeon Hitae di dunia Murim, dengan semangat baru dan teknik modern dari kehidupan lamanya. Yeon Hitae melanjutkan perjuangannya untuk meraih kejayaan dan menghadapi berbagai tantangan. Nah, bagi kalian yang belum menonton part sebelumnya silahkan cek playlist yang telah Mimin buat. Kalau sudah langsung saja kita lanjut ke part 6. Di part sebelumnya, Yeon menyandra dan membawa anak pemimpin klan Huo untuk bertemu langsung dengan ibunya di markas klan Huo. Dengan tawa liciknya, Yeon menegaskan bahwa Soyun pasti sengaja membiarkan putrinya mendekatinya agar ia bisa menangkapnya. Mendengar hal itu dengan santai Soyun menanyakan alasan mengapa Yeon berpikir demikian. Ia juga menegaskan bahwa ia sama sekali tidak ada hubungannya dengan kejadian yang menimpa Yeon, karena sejak dulu anaknya memang sulit diatur dan memiliki gangguan mental yang membuatnya suka mencuri sembarangan. Selain itu, Yeon juga menuduh Soyun sebagai penyebar rumor bahwa dia adalah murid dari Raja Pantom. Sekali lagi dengan santai, Soyun menyangkal semua tuduhan tersebut. Ia mengatakan bahwa saat ini Yeon hanya berbicara omong kosong tanpa bukti sama sekali. Seketika dengan lantang Yeon meminta Soyun berhenti bersikap santai dan berpura-pura. Yeon menegaskan bahwa satu-satunya organisasi yang mampu menyebarkan rumor secepat ini adalah Sekte Pengemis dan Klan Hao. Selain itu Yeon juga menunjukkan putri Soyun sebagai bukti nyata yang ia tangkap. Mendengar penjelasan Yeon, Soyun langsung tertawa terbahak-bahak. Ia menyebut Yeon sebagai pemuda yang sangat hebat dan memiliki kecerdasan luar biasa karena bisa mengetahui semuanya. Soyun bahkan mengetahui bahwa Yeon berasal dari klan Tembok Harimau Emas, yang berarti sejak awal ia memang sudah menargetkan Yeon. Mengetahui hal itu Yeon merasa kesal dan tidak bersemangat. Ia bergumam mengumpat kepada Soyun menyebutnya sebagai wanita gila yang suka mengganggu ketenangan orang lain. Karena situasinya sudah seperti ini, Yeon dengan lantang meminta Soyun untuk memberinya kompensasi yang layak karena telah menyulitkannya belakangan ini. Sebelum itu, Soyun menanyakan apakah Yeon tidak merasa penasaran mengapa ia melakukan hal ini, namun dengan wajah acuh tak acuh, Yeon menegaskan bahwa ia sama sekali tidak peduli, karena menurutnya ujung-ujungnya ini pasti akan merepotkannya. Yeon juga menegaskan bahwa ia tidak mau terlibat lebih jauh, jadi ia meminta lebih baik segera akhiri semua ini dan berikan kompensasi yang layak padanya. Dengan begitu Yeon berjanji akan melupakan semua masalah ini. Mendengar hal itu Soyun tertawa dan semakin menyukai Yeon. Ia mengatakan bahwa Yeon pasti akan menjadi pemimpin hebat bagi klan Tembok Harimau Emas, karena Yeon pandai mengambil inisiatif dalam percakapan. Setelah itu Soyun langsung menanyakan apa yang sangat diinginkan Yeon sebagai kompensasi perdamaian. Pertama, Yeon meminta agar jika klan Tembok Harimau Emas meminta bantuan kepada klan Hao, maka klan Hao harus membantunya setidaknya sekali. Kedua, Yeon meminta agar diberikan plakat serigala biru, yaitu sebuah tanda kehormatan yang diberikan langsung oleh pemimpin klan Hao. Mendengar hal itu Soyun langsung berteriak kesal. Ia menyebut Yeon sebagai orang bodoh yang tak tahu diri. Soyun mengatakan bahwa plakat serigala biru terlalu berharga untuk diberikan kepada sembarang orang. Namun Yeon malah membalasnya dengan tegas sambil mengumpat. Ia menegaskan bahwa plakat tersebut tidak ada artinya setelah klan Hao memberinya banyak kerugian beberapa hari terakhir ini. Aura biru mulai keluar dari tubuh Yeon memancarkan tekanan yang sangat kuat. Ia berjalan perlahan mendekati Soyun dan dengan lantang mengatakan bahwa beberapa hari terakhir nyawanya terus diincar akibat rumor yang disebarkan oleh Soyun. Yeon juga menegaskan bahwa akibat rumor tersebut hubungannya dengan Phantom Armor Tyran King, salah satu dari 100 master bela diri bisa-bisa menjadi kacau karena kesalahpahaman. Terakhir dengan aura yang mengintimidasi, Yeon mengatakan bahwa Soyun tidak bisa mendidik putrinya dengan benar sampai-sampai berani masuk ke kamarnya dan berniat mencuri darinya. Yeon menegaskan bahwa ia sudah berbaik hati dengan tidak membunuh anak Soyun seperti yang dilakukannya terhadap orang-orang sebelumnya yang mengincarnya. Merasakan tekanan dari Yeon Soyun merasa panik dan sangat terkejut. Ia bertanya-tanya bagaimana seorang bocah yang bahkan belum berumur 20-an bisa memiliki tekanan sekuat ini. Ia merasa kesal dan bergumam, menyatakan bahwa informasi tentang bocah ini sejak awal sudah salah. Ia menyesal telah bermain-main dengan bocah semengerikan ini.
Soyun kemudian menghela napas panjang dan meyakinkan dirinya bahwa ia tidak boleh terlihat tertekan di hadapan seorang bocah, karena itu bisa meruntuhkan martabatnya sebagai pemimpin klan. Ia mulai bersikap santai seolah-olah tidak terjadi apa-apa dan mengatakan bahwa ia akan memenuhi semua permintaan Yeon. Soyun mengakui bahwa ini murni adalah kesalahannya karena tidak menggali lebih dalam tentang Yeon. Setelah memenuhi dua permintaannya, Yeon kembali mengajukan permintaan terakhir. Ia meminta agar Soyun memberinya daftar nama dari 100 master bela diri teratas yang ada di Jianghu. Dengan sedikit meremehkan, Soyun menanyakan untuk apa Yeon membutuhkan nama-nama tersebut. Ia sedikit meledek Yeon menanyakan apakah Yeon berniat mengajak mereka semua untuk bertarung. Namun jawaban Yeon mengejutkan, ia benar-benar serius dan penuh semangat ingin menantang mereka semua untuk bertarung. Bihua yang melihat dari belakang tidak habis pikir dan bergumam menyebut Yeon sebagai bocah maniak bertarung. Soyun dengan sedikit meremehkan perkataan Yeon, mengatakan bahwa ini wajar bagi Yeon yang sedang naik daun untuk mendapatkan beberapa pengalaman dengan menantang seniman bela diri hebat. Dengan terjalinnya kesepakatan ini Yeon merasa sangat puas, namun untuk kasus putrinya, Yeon meminta agar Soyun menghukum putrinya dengan benar agar tidak membuat onar lagi. Yeon dengan senyuman ramahnya bahkan meminta dengan tulus agar putri Yeon dihukum dengan serius dan melakukannya beberapa kali. Mendengar hal itu Bihua benar-benar sangat kesal, ia mengumpat menyebut Yeon pria mesum dan berteriak menanyakan memangnya Yeon siapa sehingga sampai-sampai meminta hal seperti itu. Keesokan harinya, Yeon terlihat sedang membaca daftar nama 100 master bela diri teratas yang didapatkannya dari hasil kesepakatan semalam. Ia sangat senang mengetahui bahwa salah satu master bela diri bernama Dam Hogai yang berada di urutan ke-85 berada tidak jauh dari situ. Yeon menyimpan bukunya dan dengan penuh semangat ingin segera bertemu dengan Dam Hogai untuk menantangnya bertarung. Sementara itu di suatu tempat, seorang pria tua sedang berdiri di atas tongkatnya. Dia adalah Dam Hogai, peringkat ke-85 dari 100 master bela diri teratas di Jianghu. Para seniman bela diri di urutan ke-100 semuanya dikenal sebagai individu dengan kemampuan luar biasa dan banyak prestasi. Namun Dam Hogai adalah seniman bela diri yang unik berbeda dari seniman bela diri lainnya. Ia lebih terobsesi membaca banyak buku dan menambah pengetahuannya dibandingkan meningkatkan kekuatannya secara gila-gilaan seperti yang dilakukan oleh banyak seniman bela diri lainnya. Saat ini, Yeon telah bertemu dengan Dam Hogai. Di sekeliling Dam Hogai dipenuhi dengan banyak buku. Yeon bersikap sangat ramah karena ada rumor yang mengatakan jika Dam Hogai puas dengan cerita yang dikatakan oleh orang lain, ia akan memberikan plakat pengemis sebagai tanda bahwa orang tersebut memiliki koneksi dengan sekte pengemis. Namun hingga saat ini belum ada yang pernah menerima plakat tersebut. Saat ini Yeon sedang mencoba merayu Dam Hogai dengan ceritanya untuk mendapatkan plakat tersebut yang niatnya Yeon ingin menukarnya dengan pertarungan. Dengan sedikit malas Yeon memperkenalkan dirinya dengan baik. Ia mengatakan bahwa dia adalah seorang pemula dalam dunia bela diri dan meminta dengan tulus agar Dam Hogai mau mendengarkan ceritanya yang katanya sangat menarik. Mendengar hal itu, Dam Hogai menjadi cukup bersemangat. Ia meminta Yeon untuk segera menceritakan hal menarik apa yang ingin dia ceritakan padanya. Yeon dengan sedikit tegas mengungkapkan bahwa ceritanya pasti sangat menarik dan pastinya belum pernah didengar oleh Dam Hogai. Seketika Dam Hogai memancarkan aura yang begitu kuat dan menatap Yeon dengan sangat tajam. Ia menegaskan bahwa ia telah mendengar dan membaca hampir semua cerita yang ada di dunia ini. Dam Hogai menantang Yeon untuk menceritakan sebuah kisah yang belum pernah ia dengar, sesuai dengan apa yang dikatakan Yeon sebelumnya. Dengan aura yang mengintimidasi dan kuat, Dam Hogai menegaskan bahwa jika Yeon menceritakan hal yang sudah ia ketahui, maka ia berjanji akan memberikan hukuman yang setimpal kepada Yeon. Sementara Yeon ia merasa tertekan oleh aura yang dikeluarkan oleh Dam Hogai. Ia bergumam mengatakan bahwa orang yang ada di hadapannya saat ini benar-benar seorang seniman bela diri yang sangat terampil. Yeon mulai ragu dan bertanya-tanya cerita apa yang sebaiknya ia ceritakan agar bisa lolos dari situasi ini. Tiba-tiba, Yeon teringat sebuah cerita yang sangat menarik menurutnya. Ia sangat senang dan bergumam bahwa cerita ini pasti akan berhasil meluluhkan hati Dam Hogai. Sementara Dam Hogai yang melihatnya, merasa penasaran dan bertanya-tanya cerita apa yang sedang dipikirkan oleh Yeon sehingga membuatnya begitu bersemangat. Dengan tatapan serius dan penuh misteri, Yeon menegaskan bahwa ceritanya ini sangat menarik, jadi ia meminta Dam Hogai untuk pindah ke sebuah kedai dan akan menceritakan semuanya di sana.
Dam Hogae juga membalasnya dengan tegas dan aura yang mengintimidasi. Ia menegaskan bahwa ia tidak minum dengan siapapun apalagi orang yang tidak dikenal asal-usulnya seperti Yeon. Namun beberapa saat kemudian, Dam Hogae terlihat sangat bahagia dan kegirangan sambil mabuk-mabukan. Ia sangat puas dengan cerita Yeon dan meminta Yeon untuk terus melanjutkan cerita tersebut yang entah apa yang diceritakan Yeon padanya. Dengan tawa jahatnya Yeon menegaskan bahwa ia sudah tidak ingin melanjutkan ceritanya karena merasa lelah dan bosan. Dam Hogae yang tidak terima langsung berteriak, menyuruh Yeon untuk segera melanjutkan ceritanya dan berhenti bermain-main dengannya. Namun Yeon tetap tak mau menceritakannya. Ia dengan polos mengatakan bahwa saat ini ia sangat lapar dan lelah. Dam Hogae menjadi sangat kesal, memanggil Yeon dengan sebutan bocah bajingan. Ia memaksa Yeon untuk terus melanjutkan ceritanya dan menyuruhnya berhenti bermain-main dengan orang yang lebih tua darinya. Dengan senyuman jahat, Yeon bergumam bahwa semua rencananya berhasil sesuai dugaannya. Ia berhasil membuat Dam Hogae penasaran dan bergantung padanya. Ternyata kisah yang diceritakan Yeon adalah tentang perjalanan Wukong ke barat bersama rekannya, yang penuh kejutan dan aksi lucu hampir di seluruh ceritanya. Yeon menjadi sangat bersemangat sambil memandangi Dam Hogae. Ia bertanya-tanya apakah sebaiknya ia meminta pria tua ini untuk bertarung dengannya sebagai imbalan atas cerita yang baru saja ia ceritakan. Dengan senyuman manis, Yeon menegaskan kepada Dam Hogae bahwa ia masih punya banyak cerita yang bisa ia ceritakan. Sebagai imbalannya Yeon mengatakan bahwa ia tidak menginginkan pelakat pengemis, melainkan Dam Hogae harus mau bertarung dengannya. Di waktu yang bersamaan, seorang wanita berteriak di belakang Yeon, meminta agar pria di sampingnya segera melepaskannya. Wanita itu menangis dan memohon agar dilepaskan, meminta tolong sambil menangis kepada pria yang mengganggunya. Yeon merasa terganggu oleh keributan tersebut. Ia bergumam bertanya-tanya mengapa hal seperti ini selalu terjadi bahkan di dunia murim, di mana setelah minum-minum orang-orang cenderung memukul wanita sebagai pelampiasan. Meski wanita itu sudah memohon sambil menangis, pria tersebut tetap tidak ingin melepaskannya. Ia bahkan membanggakan dirinya sebagai pemimpin muda dari sekte Shintai yang sangat hebat, dan mengklaim bahwa wanita itu seharusnya merasa terhormat karena disukai olehnya. Yeon yang sudah tidak tahan dengan kebisingan itu akhirnya bangkit dari tempat duduknya. Dengan lantang ia memanggil pria tersebut sebagai pecundang dan menyuruhnya untuk segera melepaskan wanita itu. Pria tersebut menjadi sangat kesal berteriak menegaskan apakah Yeon ingin mati sampai-sampai berani berbicara seperti itu di hadapannya. Dengan tatapan tajam, Yeon bersiap untuk menyerang sambil mengatakan bahwa berbicara baik-baik dengan orang bodoh tidak ada gunanya. Namun, raut wajah Yeon berubah terkejut ketika wanita tersebut langsung memulai serangan pertama. Wanita itu menamparkan pria tersebut dengan sangat keras, membuat wajah pria tersebut menghantam meja dan menghancurkan meja tersebut. Pria itu bangkit dengan kemarahan yang terlihat jelas di wajahnya yang merah akibat bekas tangan wanita tersebut. Ia berteriak menyebut wanita itu jalang yang tak tahu diri dan mengumpat bahwa ia akan membunuhnya hari ini karena telah melukai wajah tampannya. Namun tangan wanita itu langsung melayang sekali lagi ke arah pria tersebut, menegaskan apakah ia benar-benar pemimpin muda dari sekte Shintai. Belum sempat pria itu berkata apa-apa, ia sudah terpental akibat tamparan keras dari wanita itu. Wanita itu menegaskan bahwa pria tersebut tidak cocok menjadi pemimpin karena tingkah lakunya yang kekanak-kanakan dan belum dewasa. Melihat tuannya diperlakukan seperti itu, pengawalnya segera menarik pedangnya dan mengumpat kepada wanita tersebut. Ia mengarahkan pedangnya ke wanita itu dan dengan lantang mengatakan bahwa wanita itu sudah bosan hidup. Namun wanita itu membalas dengan lebih lantang, wajah polosnya yang tadi sudah hilang dan ia dengan tegas mengatakan kepada pengawal itu bahwa semua ini adalah kesalahan tuannya yang terus memaksanya untuk ikut. Merasa tidak terima pengawal tersebut langsung menyerang wanita itu dengan penuh kekesalan menyebutnya sebagai wanita sombong yang tak tahu diri, namun dengan cepat wanita itu juga langsung mengeluarkan senjatanya yang berupa sebuah kipas dan menahan serangan tersebut dengan sangat santai, di mana membuat pengawal tersebut menjadi sangat terkejut. Melihat hal itu Dam Hogae merasa sangat senang dan merasa terhibur. Ia mengatakan kalau ia tak menyangka wanita lemah yang ia lihat sebelumnya ternyata aslinya adalah wanita kuat, sementara Yeon ia hanya bisa memasang ekspresi konyol dan merasa menyesal telah bertindak seperti pahlawan sebelumnya. Mereka terus bertarung saling bertukar serangan. Yeon merasa situasi ini mirip dengan novel yang pernah dibacanya, di mana seorang wanita menghukum keras pria yang ingin melecehkannya.
Pengawal tersebut benar-benar kewalahan karena serangan wanita itu sangat kuat dan berat. Ia bergumam bertanya-tanya bagaimana seorang wanita yang tampak lembut sebelumnya memiliki kekuatan sebesar ini. Di waktu yang bersamaan, pengawal lainnya muncul dan menyerang wanita itu dari belakang. Ia berteriak bahwa ini adalah akhir bagi wanita tersebut. Namun Dam Hogae segera menendang bangku di hadapannya mengenai kaki pengawal tersebut, yang membuatnya langsung tersungkur ke lantai. Dam Hogae menginjaknya dan memberi nasihat bahwa mengeroyok seorang wanita adalah tindakan yang sangat tidak terpuji bagi seorang pria, namun pengawal itu tidak mendengarkan dan malah memanggil Dam Hogae sebagai pengemis yang tak tahu diri, dan seketika kawannya yang lain juga terlempar yang membuatnya sangat terkejut. Pengawal itu merasa sangat kesal dan berteriak, menegaskan bahwa Sekte Shintae tidak akan membiarkan mereka pergi dari tempat ini. Mendengar hal itu, Dam Hogae hanya tertawa dan mengatakan bahwa semua ini adalah akibat dari kesalahan mereka sendiri yang telah mengganggu orang yang salah. Dam Hogae juga menegaskan apakah mereka tidak tahu siapa wanita itu setelah melihat kipasnya. Ternyata, wanita itu adalah keturunan langsung dari klan Zuge yang bernama Zuge Minwa. Mengetahui hal tersebut, pengawal itu sangat terkejut dan panik bertanya-tanya apakah wanita tersebut benar-benar keturunan langsung dari klan Zuge. Sementara itu, wanita tersebut mendekati Dam Hogae dan menanyakan bagaimana ia bisa mengetahui identitasnya. Dengan penuh percaya diri, Dam Hogae menyebutkan namanya sendiri. Ia mengatakan bahwa tentu saja ia mengetahuinya karena ia adalah Dam Hogae. Mendengar hal itu Minwa langsung memberikan rasa hormatnya. Ia mengatakan bahwa ia telah lama mendengar reputasi hebat Dam Hogae dan merasa ini adalah keberuntungan terbesar dalam hidupnya sejauh ini bisa bertemu langsung dengan master sehebat Dam Hogae. Mendengar pujian itu Dam Hogae tertawa dengan sangat lepas. Ia meminta Minwa untuk bersikap santai saja dengannya. Dam Hogae sedikit merendah dengan mengungkapkan kalau rumor tentang dirinya selalu dilebih-lebihkan padahal aslinya ia tidaklah sehebat itu. Mereka kemudian duduk di meja yang sama. Dam Hogae penasaran dan menanyakan mengapa Minwa pergi keluar tanpa membawa setidaknya satu pengawal, padahal dunia luar sangat keras dan kejam. Dengan sedikit khawatir Dam Hogae juga menegaskan bahwa jika lawannya seperti pria tadi adalah seorang master bela diri puncak, Minwa pasti akan berada dalam masalah besar. Mendengar niat baik tersebut, Minwa merasa sangat berterima kasih. Ia menjelaskan bahwa klan mereka mungkin tidak terlalu kuat dalam seni bela diri, namun mereka memiliki formasi perangkap yang menjadi keahlian utama mereka serta mempraktikkan beberapa jenis sihir. Minwa menjelaskan bahwa ia tidak perlu membawa pengawal karena jika ia bertemu dengan master bela diri yang tidak bisa ia lawan, ia hanya perlu memanggil makhluk sumen dewa kerasukan untuk membantunya mengalahkan musuh yang kuat. Sihir ini hanya diajarkan kepada keturunan langsung. Mendengar hal itu Yeon menjadi sedikit tertarik. Ia bergumam bahwa sepertinya hal ini cukup menarik. Jika ia bisa belajar sihir dan memanggil makhluk sumen, maka ini bisa menjadi bantuan besar untuknya. Dengan ini Yeon mengungkapkan bahwa ia harus mempelajarinya jika memiliki sebuah kesempatan. Di Sekte Shintae, terlihat pria yang sebelumnya berada di kedai kini terbaring tak bergerak dengan bekas tangan di wajahnya yang masih terlihat jelas. Ayahnya, Seokjo, yang merupakan pemimpin klan sangat murka melihat anaknya dalam keadaan seperti itu. Ia menanyakan kepada pengawal siapa yang telah membuat anaknya menjadi seperti ini, namun pengawal tersebut takut untuk mengatakannya sehingga ia menjadi gagap. Sekali lagi dengan tegas dan penuh kemarahan Seokjo menanyakan kepada pengawal tersebut, dengan perasaan khawatir, pengawal itu mulai memberanikan diri dan mengatakan bahwa pelakunya adalah seorang wanita yang tampaknya berasal dari keturunan langsung klan Zuge, serta seorang pria tua yang tampaknya berasal dari sekte pengemis. Selain itu ada juga anak muda yang tidak dikenal ikut bersama mereka. Mendengar hal itu Seokjo menjadi panik. Ia bergumam mengatakan bukankah klan Zuge adalah salah satu dari klan besar, selain itu sekte pengemis juga terlibat. Di situasi ini Seokjo merasa sangat tertekan. Ia bertanya-tanya apa yang sebaiknya ia lakukan untuk membalas dendam putranya, karena ia tahu jelas sektenya bukanlah tandingan dari klan Zuge apalagi ditambah dengan adanya sekte pengemis. Seokjo menemukan jalan buntu yang membuatnya benar-benar merasa sangat frustasi. Ia mulai berpikir dengan keras bagaimana ia akan melampiaskan rasa frustasinya ini dan membalas dendam untuk putranya. Ia tiba-tiba terfikirkan oleh orang ketiga dan menanyakan dengan lantang kepada pengawal asal-usul pemuda tersebut yang tak lain adalah Yeon. Pengawal itu mengungkapkan bahwa ia tak begitu tahu detailnya, namun menurutnya pemuda tersebut terlihat baru pertama kali bertemu dengan wanita dari klan Zuge, dan tampaknya pemuda itu juga baru bertemu dengan tetua sekte pengemis Dam Hogae baru-baru ini.
Mengetahui informasi tersebut seketika Seokjo tersenyum dengan penuh kegirangan. Ia bergumam mengatakan bahwa ini adalah peluang besar untuknya. Ia sangat yakin pemuda yang dimaksud pasti bukanlah siapa-siapa dan tidak penting. Dengan asumsi itu Seokjo langsung menyuruh pengawal tersebut untuk segera menangkap pemuda itu dan membawanya ke hadapannya. Mendengar perintah itu pengawal tersebut merasa ragu dan menyarankan bagaimana jika mereka mencari terlebih dahulu informasi tentang pria tersebut. Namun Seokjo malah semakin kegirangan dan dipenuhi niat jahat. Ia menegaskan bahkan jika pemuda itu memiliki beberapa koneksi, dia tetap akan menjadi pilihan terbaik daripada dua lainnya. Seokjo tampak begitu bersemangat karena tak sabar melampiaskan amarahnya dan membalas dendam putranya. Dengan aura dan senyuman jahat serta keinginan yang begitu membara, Seokjo dengan tegas meminta pengawal tersebut untuk segera menangkap pemuda itu dan membawanya ke hadapannya. Seokjo bahkan memberi perintah jika bocah itu mencoba melawan maka hajar saja dia sampai di ambang kematian. Nah, mungkin sekian dulu pembahasan dari cerita kali ini. Jangan lewatkan kelanjutan dari perjalanan epik ini. Perjalanan Yeon Hitae sebagai reinkarnasi Kang Sang-hyuk baru saja dimulai, dan petualangan serunya baru akan mencapai puncaknya. Dengan setiap pertarungan dan rahasia yang terungkap, cerita selanjutnya akan membawa kita pada aksi yang mendebarkan dan kejutan tak terduga. Jangan lewatkan kesempatan untuk mengikuti setiap momen yang menegangkan. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik selanjutnya.